Pengertian metode pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar cara ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Kedua, yaitu tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pada cara kedua ini, keterpaduan diikat dengan satu tema pemersatu. Oleh karena itu, pembelajaran tematik ini sering juga disebut pembelajaran terpadu atau integrated learning. Pada metode pembelajaran tematik terdapat tiga landasan, yaitu landasan filosofis, yaitu pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu progresif, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan kedua yaitu landasan juridis, yaitu pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan juridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan landasan yang ketiga adalah landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki tiga prinsip dasar, yaitu pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait. Kedua, materi-materi dalam pembelajaran tematik yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Ketiga, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik harus mendukung tercapainya tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. B. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. C. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. D. Menyajikan konsep dari pembagian mata pelajaran. Proses pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dalam berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. E. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. F. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model tematik. Kelebihan dan kekurangan model tematik. Kelebihannya yaitu 1. Menyenangkan karena berkaitan dari minat dan kebutuhan peserta didik.
kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. 6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan gugup terhadap gagasan orang lain. 7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Adapun kekurangannya, yaitu yang menjadi kekurangan dalam model pembelajaran tematik tersebut adalah apabila dilakukan oleh guru tunggal, misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam model pembelajaran tematik. Langkah-langkah dalam model pembelajaran tematik pada dasarnya mengikuti langkah-langkah pembelajaran terpadu. Secara umum, langkah-langkah tersebut mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model pembelajaran, yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, kita menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang akan dipadukan. Kemudian, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, serta menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Kemudian, merumuskan indikator hasil belajar, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan memiliki beberapa prinsip utama, diantaranya yaitu guru hendaknya tidak single aktor yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menentukan adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, yaitu guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran maupun evaluasi hasil belajar. Sebagai contoh, silakan simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap semua? Sudah. Dipimpin dulu, Bintang pimpin teman-temannya masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, dipimpin doa dulu. Baik anak-anak, sekarang buku tematiknya dibuka dulu halaman 51. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita lihat dulu presentasi yang ada di depan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Ayo anak-anak, dibuka halaman 51. Itu ada gambar apa ya? Coba diamati bersama. Ada gambar orang menaiki kendaraan bermotor. Ada temanmu yang sedang berjalan kaki menuju ke sekolah. Itu mereka kenapa kok menutup hidung? Ya, karena ada sepeda motor yang mengeluarkan asap. Asapnya berwarna hitam. Coba dibaca dulu, ada teks bacaan itu. Dibaca dulu ya. Bu Reni kasih waktu 2 menit membaca dalam hati.
mejanya dijadikan satu dengan kelompoknya. Ayo, cepat.